Kemarin kan kita barusan milih gubernur nih ya, teman-teman nggak ada yang golput kan? Omong-omong tentang pilgub, ternyata gubernur terpilih dari Maluku Utara, dia ini cewek loh, Tionghoa loh, Kristen loh. Kalau misalkan Ahok itu dibilang minoritas pangkat 2, gubernur Cindo Kristen, ini minoritas pangkat 3, Cindo Kristen cewek pula. Namanya adalah Shirley Tjoanda. Dilihat dari namanya kelihatannya marganya Chua ini. Salut banget loh buat masyarakat Maluku Utara yang notabene 75% penduduknya adalah Muslim. Dengan terpilihnya Shirley Tjoanda ini membuktikan bahwa Maluku Utara tidak lagi mendasarkan pilihannya pada isu identitas. Terpilihnya Shirley ini merupakan sejarah baru bagi dunia perpolitikan di Maluku Utara. Ini gubernur pertama wanita di Maluku Utara, cantik pula. Yang semakin mencengangkan adalah fakta bahwa sebenarnya Shirley ini tidak pernah berencana untuk terjun ke dunia politik, apalagi untuk menjadi gubernur. Lah terus kok bisa jadi gubernur kayak gimana? Ada peristiwa nyesek di balik terpilihnya Shirley ini yang tak ceritakan di video ini. 大家好，我叫英丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar ular kayu. Ini kaos Sinja. Kenapa gambarnya ular kayu? Karena tahun depan itu tahun ular unsur kayu. Yang Intan pakai ini warnanya merah salmon, tapi jangan khawatir, merah tua ada kok. Size kit juga ada. Selain gambar ular kayu, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti Hakim Pao, Kera Sakti, Konfusius, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang. Tokoh Samkok juga lengkap, mulai Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, Hua Tuo, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu sudah ada. Sebentar lagi sudah close PO ya guys ya. 4 hari lagi sudah close PO, segera di check out via Shopee atau Tokped yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Shirley ini lahir pada tanggal 8 Agustus 1984 di Ambon. Pada tahun 2005 dia menikah dengan Benny Laos. Dari pernikahannya dengan Benny Laos dia dikaruniai 3 anak, 2 cowok, 1 cewek. Benny Laos itu mantan Bupati Morotai periode 2017 sampai 2022 yang pernah mendapatkan predikat sebagai salah satu pemimpin daerah terkaya di Indonesia. Di Pilkada Maluku Utara 2024, Benny Laos memutuskan maju sebagai calon gubernur dan berpasangan dengan Sarbin Sahe. Mereka didukung oleh koalisi yang terdiri dari PKB, Nasdem, Demokrat, PPP, PAN, Partai Gelora, PSI, dan Partai Buruh. Jadi yang mencalonkan itu sebenarnya Benny Laos, bukan Shirley. Suaminya Shirley malahan yang mencalonkan. Pada tanggal 12 Oktober, Benny Laos bersama Shirley dan timnya pergi ke Kepulauan Taliabu. Kapolres Taliabu AKBP Toto Hardoyo itu mengatakan bahwa Benny Laos dan rombongan ini rencananya mau kampanye di Desa Kawalo Taliabu. Mereka ke sana berangkat dari Pelabuhan Bobong, naik speedboat Bella 72 yang merupakan
speedboat pribadinya Benny Laos. Makanya namanya Bella, singkatan dari Benny Laos. Belakangan diketahui itu adalah speedboat yang dihadiahkan kepada Shirley sebagai hadiah ulang tahun pernikahannya yang ke-19 sebagai wujud cinta kasihnya kepada Shirley, wujud terima kasihnya karena sudah menemani dia sejak tahun 2005. Kronologis kejadiannya itu kayak gini, kapal yang ditumpangi yaitu speedboat Bella 72 itu bersandar di Pelabuhan Bobong, belum berangkat. Mereka mau isi BBM, tapi keadaan kapalnya itu mesinnya nyala, kompor listrik, AC, genset di speedboat itu nyala semua. Ini menandakan meskipun kapalnya itu berhenti nih ya, tapi sudah ada orang di dalam kapal. Pak Toto itu sempat memperingatkan, ini lagi isi BBM loh, hati-hati loh. Dan beneran guys, pas isi BBM gak lama kemudian speedboatnya meledak. Itu tepatnya pada jam 14.05 WIT. Benny Laos dan C. Shirley sempat dilarikan ke RSUD Bobong, tapi Benny Laos tidak terselamatkan. Kalau C. Shirley masih selamat. C. Shirley cuman mengalami luka ringan. Total dari kejadian itu ada 6 orang yang meninggal, yaitu Esther Tantri yang merupakan anggota DPRD Maluku Utara dari Partai Demokrat. Yang kedua, Mubin Awahid yang merupakan Ketua DPW PPP Provinsi Maluku Utara. Yang ketiga, Bribka Hamdani Boa Manobol yang merupakan anggota Kapolres Kepulauan Suka. Yang keempat, Nisrun. Yang kelima, Mahsudin Ode Muisi yang merupakan PNS Kepulauan Sula. Ini yang meninggal, 6 orang termasuk Benny Laos. Yang dirawat di rumah sakit ada 10 orang, ya salah satunya itu C. Shirley. Setelah Benny Laos meninggal, C. Shirley ini menggantikan pencalonan gubernurnya Benny Laos. Wakilnya tetap sama, Sarbin Sehe. Mereka adalah pasangan nomor 4 di Pilgub Maluku Utara. Penetapan C. Shirley sebagai calon gubernur Maluku Utara dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Maluku Utara pada 24 Oktober 2024. C. Shirley sendiri dipilih untuk menggantikan Benny Laos karena C. Shirley ini sudah punya kemampuan ya guys ya. Dari segi akademik, dia adalah lulusan dari Inholand University S2 ya ini di Belanda. Dari segi lapangan, dia juga aktif berorganisasi dan selalu mendampingi suaminya dalam berbagai kampanye. Sehingga dinilai C. Shirley ini bisalah menggantikan Benny Laos, bisalah dia mewujudkan visi misinya Benny Laos. Lagian C. Shirley ini juga menaruh kepedulian yang besar terhadap rakyat. Dia sendiri punya yayasan, yaitu Yayasan Bella Ternate, yang mana ini yayasan itu aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk rumah ibadah, untuk korban bencana. Selain itu, yayasan ini juga berkontribusi memberikan dukungan finansial demi kemajuan di bidang seni dan olahraga di Maluku Utara. Pasangan Shirley Coanda dan Sarbin Sahe ini punya visi misi untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang merata di Maluku Utara. Dia juga pengen menjadikan kota Sofifi sebagai kota metropolitan. Hari pencoblosan pun tiba. Pasangan calon Shirley Coanda dan Sarbin Sahe mendulang 359.416 suara yang merupakan 50% lebih di Maluku Utara. Ini unggul jauh dari 3 paslon lainnya. Fix C. Shirley ini bakal menjadi gubernur yang akan menjabat pada 7 Februari 2025. Dia akan jadi gubernurnya Maluku Utara. Kongres buat C. Shirley. Semoga Maluku Utara tambah maju di tangannya C. Shirley. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Xie ni kuan kan, zaijian. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video
pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.